Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada asisten dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik, Kak Cahyo, yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk presentasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya Aisyah Suciningrum, NPM 2213032024, selaku moderator kelompok 6, di mana kelompok kami akan mempresentasikan tentang partai politik, pemilihan umum, sistem politik, dan komunikasi politik. Di mana kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Adi Kurnia Saputra, Dimas Aldi Pratama, Dita Permatasari, M. Toiyafi Ma'ruf, Refliansyah, dan Rizky Novaldi. Untuk presentasi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Toi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang asal-usul partai politik. Mempelajari asal-usul partai politik menjadi penting karena partai politik selain sebagai salah satu unsur dan agen demokrasi. Yang tidak kalah penting ialah sebagai wadah dari setiap sistem yang ingin mewakili dan melambangkan aturan massa. Munculnya partai politik bukan dari negara, namun meminjam istilah dari Everett Cartlas. Partai politik adalah anak-anak dari egalitarianisme. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Toi. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Dimas Aldi Pratama. Next D. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan peran-peran dan fungsi partai politik. Dalam perspektif politik, diam dulu di. Dalam perspektif politik, keterwakilan di lembaga formal negara, partai politik memiliki peran dan posisi yang strategis karena partai politik merupakan bagian penting dari pilar-pilar demokrasi. Berikut uraian singkat mengenai macam-macam fungsi dari partai politik antara lain. 1. Sebagai sarana komunikasi politik. 2. Sebagai sarana sosialisasi politik. 3. Sebagai sarana rekrutmen politik. 4. Sebagai pengantar konflik. 5. Sebagai pembuat kebajikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya yaitu pemateri 3, yaitu Rizky Novaldi. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif, tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika, public relation, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintah, sampai kepala desa. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri 3. Selanjutnya yaitu pemateri 4, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pemilihan umum. Ada beberapa fungsi dari pemilihan umum, antara lain yaitu sarana memilih pejabat politik, di mana salah satu fungsi pemilu yang sangat penting adalah untuk memilih pejabat guna menepati posisi-posisi yang ada di lembaga yang ada di negara. Kemudian yang kedua yaitu adanya sarana pertanggungjawaban pejabat politik. Nah, di kekuasaan itu kan dibatasi. Jadi dibatasi itu
ada pertanggungjawaban jabatan kepada publik. Jadi sarana pertanggungjawaban politik itu untuk tetap membatasi kekuasaan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu sarana pendidikan politik rakyat, yaitu salah satu fungsi penting dari pemilu adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Pemilu merupakan rangkaian kegiatan politik untuk melakukan regenerasi dan pergantian kekuasaan. Yang terakhir yaitu ada mengubah kebijakan. Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan. Karena itu, bila kekuasaan mengalami pergantian atau perubahan posisi, maka kebijakan akan mengalami perubahan juga. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi yang kelima akan disampaikan oleh rekan saya, Adi Kurnia Saputra. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem politik ya. Makna sistem politik dapat diartikan juga dengan menguraikan dan menjabarkan setiap kata yang membentuk istilah sistem politik, sehingga sejauh mungkin dapat diterima oleh umum. Pembahasan dengan cara tersebut dapat dilihat dalam perspektif linguistik dan terminologisnya. Sistem dapat diartikan sebagai kesatuan yang terbentuk dan beberapa unsur komponen. Unsur setiap komponen itu saling terhubung secara struktural dan fungsional. Ada keterkaitan dalam mencapai tujuan utama. Masing-masing kohesif sehingga eksistensinya selalu utuh dan totalitasnya terjaga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adi. Selanjutnya materi ke-6 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Reviansyah. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi politik. Jadi komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan pemerintah. Dan kebijakan pemerintah dengan pengertian ini sebagai sebuah ilmu tanpa komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi di antara yang memerintah dan yang diperintah. Berikut ada pengertian komunikasi politik menurut para ahli. Yang pertama menurut Wittner. Menurut Wittner sendiri, komunikasi politik bukan hanya sebagai komunikasi dari aktor politik kepada pemilih dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga komunikasi yang ditunjukkan kepada para politisi oleh pemilih dan komunis surat berkabar. Dan yang kedua ada menurut Nimo. Menurut Nimo, komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya atau aktual maupun potensial yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Yang ketiga, menurut Sangara. Menurut Sangara, komunikasi politik adalah satu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik yang mempunyai akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Yang terakhir ada Surbakti. Menurut Surbakti, komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Refli. Materi yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh rekan saya, Dita Permatasari. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam komunikasi politik. Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur, yaitu komunikasi politik. Komunikasi politik adalah memberi informasi tentang hal yang mengandung makna politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, dan kelompok-kelompok penekan masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Yang kedua adalah pesan politik. Pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan baik tertulis ataupun tidak tertulis, secara verbal maupun non-verbal, baik yang didasari politik ataupun tidak. Lalu ada saluran atau media politik. Adalah alat yang digunakan oleh para komunis
komunitor dan menyampaikan pesan politiknya seperti media cetak, media elektronik, atau media online. Lalu ada sarana target politik. Adalah anggota masyarakat dan diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Lalu yang terakhir ada pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek politik yang diharapkan adalah tepatnya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya, yaitu di sini kami akan melanjutkan di sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan. Penanya pertama yaitu Anggita, silakan. Baik, terima kasih moderator. Tadi kan yang sudah dijelaskan dari kelompok 6 tentang pemilihan umum. Itu kan proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik. Bisa mulai dari presiden, wakil rakyat, atau sampai kepala desa kan. Nah, pertanyaan saya, permasalahan apa saja yang sering muncul pada pelaksanaan pemilu di Indonesia? Dan gimana sih cara agar pemilu dapat berlangsung dan berjalan sesuai aturan yang ada di Indonesia? Terima kasih. Maaf kepada rekan Anggi, untuk pertanyaannya bisa sedikit lebih pelan untuk dicatat. Oke. Nah, kan tadi pemilihan yang udah dijelasin sama kelompok 6 tentang pemilihan umum adalah kan proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik. Itu mulai dari presiden, wakil rakyat, atau sampai kepala desa. Nah, pertanyaan saya, permasalahan apa aja yang sering muncul pada pelaksanaan pemilu di Indonesia? Dan gimana sih cara agar pemilu dapat berlangsung dan berjalan sesuai aturannya? Terima kasih kepada rekan Anggi. Selanjutnya yaitu Esti. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Dimas bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana sosialisasi politik berupa memberikan ajaran-ajaran kebijakan pemerintah terhadap masyarakat. Nah, apakah ada sanksi apabila partai politik tidak menjalankan tugasnya tersebut? Dan apabila Pertanyaannya bisa diulangi kembali. Pertanyaannya saja, bagian pertanyaannya. apakah ada sanksi apabila partai politik tidak menjalankan tugasnya tersebut? Dan apabila ada, tolong dijelaskan. Baik, terima kasih untuk Esti. Selanjutnya yaitu Rifka. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, bagaimana jika partai politik tidak menjalankan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Misalnya yaitu partai politik tidak memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas. Apakah ada hukum atau sanksi bagi para partai politik yang bersangkutan? Terima kasih. Terima kasih rekan Rika, yaitu yang terakhir ada Novi, silakan. Terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya, menurut kelompok 6, apa saja fungsi dan peran komunikasi dalam praktik politik di Indonesia? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Anggita akan dijawab oleh rekan saya Rizky Novaldi. Silakan.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Anggita. Permasalahan apa saja yang sering muncul pada pelaksanaan pemilu di Indonesia? Adapun masalah yang akan dihadapi di antaranya beban tugas KPPS, pendistribusian logistik, validasi data pemilih, politik uang, dan penyebaran hoaks saat masa kampanye. Apakah pertanyaannya bisa diterima? Tadi saya juga nanya gimana cara agar pemilu dapat berlangsung dan berjalan sesuai aturan. Belum dijawab. Baik, untuk rekan Anggi, pertanyaan yang bagaimana supaya berjalan dengan sesuai aturan, yaitu kan di sini para pelaksana pemilu atau panitia-panitia pemilu kan sebelum melaksanakan pemilu itu kan sudah di briefing atau istilahnya kita diberi komunikasi bagaimana pemilu itu supaya terlaksana dengan baik. Jadi dari kayak briefing atau pelatihan-pelatihan sebelumnya itu yang bisa menjadikan seperti yang ditanyakan oleh Anggita tadi. Bagaimana Anggita? Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua yaitu akan dijawab oleh rekan saya Toi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Esti. Yang pertanyaannya ialah fungsi partai politik adalah sebagai sarana sosialisasi politik berupa memberikan ajaran-ajaran kebijakan pemerintahan terhadap masyarakat. Apakah ada sanksi apabila partai politik tidak menjalankan tugasnya tersebut? Saya jawab, anggaran pendapat daerah diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Apabila partai politik tidak mencantumkan atau tidak memuat pendidikan politik, maka atas pelanggaran tersebut dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh kementerian. Apakah dapat diterima dengan jelas? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga dari Rika akan dijawab oleh rekan saya Refli. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rika. Jika partai politik tidak menjalankan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang perubahan Undang-Undang tahun 2008, misal partai politik tidak memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, apakah ada hukum dan sanksi bagi partai politik yang bersangkutan? Jadi gini, jadi tidak ada sanksi bagi partai politik yang tidak melaksanakan fungsi sebagai partai politik, atau hukum bagi partai politik yang tidak melaksanakan kewajiban berupa melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya atau masyarakat luas. Tapi jika sebuah partai politik tidak mencantumkan atau tidak membuat pendidikan politik pada anggaran dasarnya, maka atas pelanggaran tersebut dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh kementerian. Sekian, apa bisa dipahami jawabannya, Rika? Baik, terima kasih banyak, Refli. Baiklah, jika sudah bisa dipahami, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Novia tadi akan dijawab oleh rekan saya Adi. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Novi tadi bertanya, apa fungsi dan peran komunikasi dalam praktik politik Indonesia? Jadi peran komunikasi politik dalam konteks politik, peran komunikasi dalam konteks politik tadi memiliki fungsi dan peran sebagai jembatan penghubung antara infrastruktur dan suprastruktur dalam suatu negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik untuk mencapai kepentingan rakyat pada suatu negara. Apakah bisa dipahami, Saudara Novi?
Ya, terima kasih Adi. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya dan menjawab. Apakah dari 4 pertanyaan dan 4 jawaban tadi ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari rekan-rekan semua? Atau apakah cukup? Cukup, please. Baik, apabila cukup, saya akan menyampaikan kesimpulan, yaitu munculnya partai politik bukan dari negara, namun meminjam istilah Evert Kalkas, partai politik adalah anak-anak egalitarianisme. Secara garis besar, terdapat beberapa penjelasan utama dalam memahami asal-usul partai politik. Beberapa pendekatan itu adalah pendekatan institusional, pendekatan historis, dan pendekatan modernisasi. Cukup presentasi dari kelompok 6 mengenai partai politik, pemilihan umum, sistem politik, dan komunikasi politik. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada Kak Cahyo.